Ya, jadi sebelum kita mulai seperti biasa, mohon di Rizky Nurul Sapitri ya, unmute mic-nya ya. Kemudian Anda pimpin doa. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:10. Silakan. Ya, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, masing-masing kami anggap sudah beri salam meskipun dalam hati ya. Jadi kalau sudah berdoa, kemudian dilanjut beri salam ya. Oke, jadi durasi kita ini sampai jam 9.40. Bagi yang ingin hemat data ya, bisa dimatikan videonya. Tapi kalau pada saat absen atau screen capture, itu wajib kita pengambilan gambar. Jadi sebelum absen secara interaktif, Anda hidupkan dulu videonya karena kita sesi pengambilan gambar dulu, partisipan sudah 20 orang ya. Hitungan ketiga ya. Tahan posisi HP-nya. Joshua, Fani, ya Joshua, Fani, ya. Tahan ya, hitungan ketiga. Kita absen screen capture. 1, 2, tunggu. Masih ada yang pegang-pegang kepalanya. 1, 2, 3, cheese. Senyum. Oke, saya share dulu di grupnya ya sebagai laporan. Ya, bertambah lagi nih 2 orang, Imran dan Tarisa. Jadi kalau saya lihat di absen, yang terdaftar ya, yang terdaftar di absen akademik itu 27 orang. Sementara yang masuk di classroom itu 24 orang di classroom. Yang masuk di WA, ini saya data di WA ini, apakah jumlahnya juga sama dengan 27 ya. Nah, jadi angkatan kelima TKL ini jumlahnya 27 orang. Yang sering komunikasi ya itu hanya beberapa ya di classroom itu. Jadi mohon izin saya akan share dulu kondisi tugasnya ya untuk TKL 5. Jadi mudah-mudahan bisa terbaca. Jadi bagi yang belum menginstal Classroom, silakan Anda install ya. Tidak berat, klik di Play Store. Bagi yang sudah, Anda cek-cek selalu informasi atau notifikasi di Classroom-nya, karena di situ biasa kita berinformasi. Ya, di sini ada tugas. Jadi terima kasih yang sudah membuat rangkuman dulu ya. Jadi yang sudah membuat rangkuman itu, nah ini 22 orang ditambah 3, 25 ya. Jadi jumlah yang dinilai, jumlah yang diberikan, itu kalau dijumlah 25 orang. Berarti masih ada 2 orang yang belum masuk ke Google Classroom. Nah ini nilainya sudah ada ya. Ya, jadi bagi yang belum terinput datanya, itu terkadang memang kendala di ini Muhammad Aswar Pratama ini ya, nilainya kosong ya. Jadi mohon izin ini Muhammad Aswar ini ada dia kirim file kosong ya. Saya buka di PDF,
kosong juga. Nah, jadi itu. Jadi apapun yang Anda kirim, apapun yang Anda sampaikan, itu kita cek lewat email, lewat WA, lewat Google Classroom. Ya. Tapi sebaiknya lewat Classroom, karena kenapa? Dia langsung tersimpan di Google Drive, dia langsung di-input nilainya. Kalau di tempat lain itu mesti kita bela-belain, cari. Tapi kalau di Classroom sudah otomatis itu ya. Itu yang pertama, evaluasi mengenai rangkuman. Kemudian untuk tugas yang kuis ya, bukan tugas tapi kuis. Untuk kuisnya ya, ini kuisnya bisa dilihat bahwa jumlah yang sudah dinilai itu 19, jumlah yang sudah kumpul 6, berarti 25 orang. Nah, ini yang dinilai nih ya. Jadi ada namanya di sini. Nah, ini ya. Jadi saya hanya himbau bahwa mohon Anda install Google Classroom. Kalaupun tidak, sampaikan di WA, nanti kita cross check di WA ya. Nah, jadi ini yang pertama yang saya harus evaluasi, bahwa merangkum dengan kuis itu sudah saya sampaikan komentar ya, bahwa tidak semua mahasiswa TKL 5 itu yang menjadi grup di Google Classroom. Bagi yang sudah, ya terima kasih. Anda tinggal cek perkembangan informasi di dashboard atau di fitur-fitur Prodi TKL. Nah, di sini juga saya sudah share itu mengenai ini ya. Ya. Jadi ini juga ada versinya di YouTube. Jadi saya tidak perlu lagi ulang, karena kenapa? Bagi yang Anda sering buka Google Classroom, di sini sudah ada penjelasan mengenai kontrak ya. Olehnya itu di pertemuan virtual ini ya, silakan kalau Anda mau bertanya, saya siapkan di chat room. Anda boleh tanya di situ mengenai slide yang saya kirim ini ya. Nah, jadi yang sudah dibuat tugas dalam bentuk merangkum, kemudian yang sudah mengisi kuis, yang langsung saya input nilainya, itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak harus menunggu dosen kasih ceramah ya, kasih materi, terus Anda menerima pelajaran. Tidak ya. Ada beberapa metode sekarang lewat daring ya. Salah satunya misalnya keluhannya kemarin di YouTube ya. Isinya apa ini? PowerPoint ini Anda bisa buka sekali-sekali setiap saat di YouTube. Ya, jadi ini tidak perlu lagi saya bahas tuntas, karena kenapa? Cukup hanya mendisplay saja ya, sambil saya menunggu chatnya di Zoom. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, saya akan jawab langsung ya. Itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan kedua ini, di pekan kedua ya. Mudah-mudahan selama sepekan ini dalam suasana Lebaran, bagi yang merayakan, kami ucapkan selamat Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana menegaskan kembali metode dan penilaian. Ya, jadi meskipun Anda sudah dapat materi di PKKMB, ya, bahwa di kampus itu mengenal istilah nilai seperti yang tertera di layar ini, ya. Dia nilai, namanya nilai mutu dan nilai angka, ya. Nah, itu. Bagaimana Anda bisa mendapat nilai A? Itu kalau di dalam skor nilai skala ya, skala nilai ini. Jadi usahakan itu kalau baik tugas, kuis, ujian ya, itu di atas 80. Pasti kalau ujian mid, tugas, merangkum dan seterusnya di atas 80 otomatis nilai A.
A itu dikonversi ke 4. Nah, cara menghitung SKS-nya itu adalah jika PTEK ini 3 SKS, kalau nilai akhir kita A, berarti 3 SKS kali 4 sama dengan 12. Nah, begitu juga mata kuliah lain, bahasa Indonesia misalnya, 2. Dapat A, berarti 2 kali 4, 8. Jadi sudah 12 tambah 8. Begitu seterusnya ya. Nilai kali kredit dibagi jumlah kredit. Nah, itu perhitungan untuk Nah, ini hanya kilas balik saja bahwa sebagian sudah paham apa perbedaan antara teknik dan teknologi ya. Jadi kita pakai istilah definisi teknik dan teknologi itu tidak sama ya. Jadi baik dari sisi terminologi ya maupun dari sisi harfiahnya. Jadi teknik kelautan itu lebih condong ke sipil. Nah, kalau teknologi itu dia lebih kepada pengembangan ilmu-ilmu terapan lainnya. Ya. Jadi alhamdulillah kuisnya menunjukkan mereka membaca dulu mungkin baru mengisi atau mengisi dulu ketika lihat hasilnya rendah dia baca itu slide atau dia nonton di YouTube materinya. Ya, jadi ini kami tidak menjanji ya. Jadi semua program studi itu mengharapkan semua alumninya bisa kerja sebagai pegawai negeri kalau mau ada lowongan. Bisa di karyawan swasta kalau mau bekerja di karyawan swasta. Nah, jadi semua begitu perguruan tinggi ya, kecuali yang profesi yang bidang kesehatan kayak tenaga medis ya, kependidikan atau guru, ya sudah pasti jadi guru. Tapi kalau seperti vokasi kita ini ya, yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan nanti ke depan oleh para instansi atau para perusahaan. Jadi 2 sasaran tembak kita ya, dimanapun Anda kuliah itu. Ada di instansi pemerintah, ada di perusahaan swasta sebagai karyawan. Apakah sesuai dengan bidang ilmunya, dengan lapangan kerjanya, itu harapan kita. Kalau tidak, ada faktor lain yang membuat dia kerja. Nah, itu disebut soft skill ya. Kalau hard skill itu keilmuan. Kalau soft skill itu penunjang ya. Yang dibahasakan oleh Pak Wikan itu passion ya, rasa cinta atau etos kerja. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika kuliah di sini bukan berarti kita mencetak tenaga dosen, bukan ya. Anda bisa jadi tenaga pendidik sebagai guru kalau mau jadi guru. Nah, tapi apa yang diajar? Ya misalnya di SMK Kelautan Perikanan, bisa ya. Sudah pasti SMK bukan di SMU, karena kalau SMU itu ada jalurnya namanya di UNEM itu, pendidikan keguruan. Itu yang pertama. Peneliti, kalau Anda sudah terbiasa survei meneliti. Konsultan ya inilah yang menjadi ciri khas ya. Konsultan bidang kelautan. Nah, misalnya Anda jadi konsultan perencana membuat dermaga, konsultan pelaksana atau konsultan pengawas, ya, bisa melalui tahapan-tahapan ujian atau administrasi ya, kesiapan administrasi. Ini juga diving, kalau Anda punya bakat menyelam, ya. Nah, inilah yang sebenarnya harapan bangsa kita ini, ya. Bahwa tidak semua alumni lepasan perguruan tinggi negeri dan swasta itu ditampung atau dibukakan lowongan di instansi pemerintah. Tidak mungkin semua. Perusahaan swasta yang diharapkan menerima alumni-alumni perguruan tinggi, khususnya pendidikan propasi, juga tidak mungkin semuanya terserap. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pintu ketiga. Pintu ketiga bagi alumni vokasi ya, perguruan tinggi politeknik, bahwa mereka bisa entrepreneur, memiliki usaha sendiri. Kemudian konsultan di bidang pemetaan, kemudian meteorologi ya, bagian geofisika. Nah, jadi kalau saya pertegas kembali kesimpulannya bahwa
mata kuliah PTEK itu, khususnya definisi teknik kelautan, itu dia bergerak di bidang rekayasa sebenarnya. Rekayasa infrastruktur, sarana dan prasarana ya. Jadi infrastruktur itu semua yang terkait dengan sarana utama. Ya. Jadi misalnya kalau infrastruktur jalan, gitu. Tapi ini infrastrukturnya ya khusus yang ada di pantai dan di laut. Itu yang pertama ya, sipil. Ya. Kemudian dia lahir karena tuntutan hidup bahwa kita harus bertahan hidup. Disitulah kita tinggal, ya. Disitulah kita berkarya, disitulah kita mencari nafkah. Ya. Jadi beberapa infrastruktur lepas pantai juga itu kita pelajari. Tapi spesifikasi kompetensi kita itu tidak ke situ ya. Tapi mempelajari iya, karena ada juga perusahaan-perusahaan eksplorasi minyak memerlukan tenaga diploma ya. Tenaga di lapangan yang ya misalnya tinggal di anjungan minyak ya beberapa bulan, naik helikopter atau naik pesawat naik speed untuk kerja di situ sebagai pengeboran minyak. Nah, ini sebenarnya ini yang menjadi harapan bangsa kita, kemudian ladang atau lahan para engineer coastal engineer ya atau coastal technology untuk memanfaatkan sumber daya terbarukan ya. Jadi angin yang berhembus di laut ya, pasang surut yang sering naik dan turun ya. Kemudian gelombang yang menjalar ke pantai, arus itu memiliki potensi untuk dijadikan sumber energi. Ya, jadi ada energi pasang surut, naik turunnya air laut itu bisa menjadi sumber energi ya. Energi panas, ya. Suhu yang diterima oleh permukaan laut akibat panas cahaya matahari itu bisa dikonversi menjadi energi ya. Kemudian energi ganggang laut. Ya. Oke, itu ya beberapa penjelasan tentang slide. Ada lagi slide tambahan yang saya share juga di grup PA. Itu lebih lengkap lagi ya. Mudah-mudahan ada yang sudah buka. Jadi semua yang terkait dengan prospek kerja, lapangan kerja, kemudian definisi, saya anggap 2 pertemuan ini sudah lebih dari cukup. Jadi nanti bahan atau materi ujian tengah semesternya itu hanya kurang lebih 3 nomor ya, atau 2 nomor saja. Yang pertama, apa itu teknik kelautan dan teknologi kelautan. Itu Anda boleh catat, karena di slide ini kan yang mau dicapai itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi. Jadi kalau capaian pembelajaran, ini capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Kalau capaian pembelajaran modul ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi teknik dan teknologi kelautan ini ya. Jadi itu, apa itu teknik kelautan dan teknologi kelautan. Nah yang kedua, lingkup kajian dan prospek kerja, itu 2 nomor. Ya, jadi untuk modul pertama ini yang judul modulnya adalah definisi teknik dan teknologi kelautan. Kemungkinan ya, bukan kemungkinan ya, kisi-kisi ini soalnya itu adalah apa itu teknik kelautan dan teknologi kelautan. Kemudian yang kedua ya, lingkup kajian teknik kelautan apa dan lapangan kerjanya. Jadi saya sudah jelaskan tadi lewat langsung di Zoom, ya, lewat YouTube dan juga lewat slide yang saya share.
Anda tinggal bukan menyalin ulang ya, menuliskan jawaban itu. Nanti metode ujiannya apakah ujian daring atau apa ya, jelas untuk menilai ya, menilai capaian pembelajaran dari modul itu harus ada namanya alat untuk menilai daya serap itu. Nah, salah satunya adalah pemberian kuis, tugas, kemudian ujian ya. Jadi saya menganggap pertemuan ini sudah cukup, bukan cukup artinya jumlah jamnya, tidak. Yang mau dicapai itu saya sudah gambarkan. Apa itu? Mampu menjelaskan definisi. Apa itu teknik kelautan ya? Ilmu yang mempelajari tentang infrastruktur ya, struktur di laut. Apa itu teknologi kelautan ya? Ilmu yang mempelajari tentang pengembangan beberapa ilmu yang terkait untuk mengambil data ya dan seterusnya. Itu yang poin yang saya harus jelaskan sebagai bentuk capaian pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau saya mau lihat chattingannya ya, jadi budayakan sekarang itu Anda rajin membaca di luar dari apa yang ditugaskan oleh dosen ya. Jadi lebih bagus kita, kalau soal jaringan bukan masalah, paket data itu terjamin ya, maka pembelajaran itu sebenarnya enak, bukan enak ya, pembelajaran itu kita bisa mandiri. Ya, mandiri kenapa? Karena jauh sebelum dosennya masuk, terkadang dosen memberikan materi ya, memberikan topik, memberikan tugas. Cuma yang menjadi kendala sekarang itu adalah bagaimana kualitas proses pembelajarannya ya. Karena kita tatap maya, ya kan tentu beda kalau kita tatap muka di kelas. Tatap maya bisa jadi Anda mendengar, tetapi aktivitas lain juga Anda lakukan, baring-baring, sambil mengunyah-mengunyah ya, atau minum kopi ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya, selama Anda punya kesadaran bahwa kuliah kita di perdana ini itu adalah tidak tidak hilang kontak atau hilang komunikasi. Jadi yang masalah besar itu bagi seluruh mahasiswa baru, interaksi antara dosen dengan mahasiswa baru itu adalah dia tidak masuk dalam kontak. Masuk dalam kontak kurang mengupdate informasi atau jaringannya tidak ada. Jadi bukan hanya maba ya, seluruh mahasiswa yang senior itu kalau kita kehilangan kontak sudah tidak bisa kita pantau dia.